Marc Marquez menjadi yang tercepat di sesi free practice MotoGP Emilia-Romagna 2024. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Moto ID. Pedro Acosta menjadi pembalap yang mencatatkan waktu tercepat dalam sesi ini dengan catatan waktu 1 menit 46,177 detik. Brad Binder kemudian mengambil alih posisi pembalap paling cepat dengan catatan waktu yang jauh lebih tajam. Bahkan pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu terus memperbaiki catatan waktu hingga 1 menit 33,843 detik ketika mendekati menit ke-20 sesi pembuka MotoGP Emilia-Romagna. Saat Binder beraksi, sederet pembalap papan atas belum keluar dari pit. Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin masih memantau performa Binder dari layar kaca. Kira-kira separuh waktu berjalan, Bagnaia mulai ikut mengaspal dan kemudian disusul Enea Bastianini. Sebelumnya Maverick Vinales dan Fabio Quartararo sudah lebih dulu mencoba memacu motor di atas trek. Maverick Vinales lantas mengambil alih posisi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 33,331 detik. Ketika free practice menyisakan 15 menit, Marquez masuk ke sirkuit. Quartararo kemudian membukukan waktu 1 menit 33,013 detik, melampaui catatan waktu Vinales. Mantan juara dunia MotoGP itu kemudian menjadi pembalap pertama yang menembus catatan waktu di kisaran 1 menit 32 detik. Pedro Acosta merespon dengan melesat dan melewati torehan Quartararo. Tak lama kemudian Jorge Martin yang berada di ranking teratas pembalap tercepat dengan waktu 1 menit 32,260 detik. Sang pemimpin klasemen MotoGP 2024 itu kemudian mempertajam catatan waktunya, mengitari satu lap dengan 1 menit 32,145 detik. Martin dibayangi Marquez yang hanya terpaut tak sampai 0,2 detik. Upaya menjadi yang tercepat kian memanas pada detik-detik akhir. Marquez mencoba memacu motor lebih kencang dan kemudian menorehkan waktu 1 menit 32,120 detik. Pada detik-detik akhir, Marquez mempertajam catatan waktu menjadi 1 menit 32,080 detik. Marc Marquez mampu kembali mengasapi pembalap papan atas seperti Jorge Martin, Franco Morbidelli hingga Francesco Bagnaia. General Manager Ducati Coach Luigi Dall'Egna mengakui memiliki Marc Marquez seperti dilema bagi timnya menjelang MotoGP Emilia-Romagna di sirkuit Misano. Pada musim depan Ducati akan memiliki dua pembalap terbaik MotoGP di garasi mereka, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Dall'Egna mengakui memilih Marc Marquez setelah berbincang dengan Direktur Olahraga Ducati Mauro Grasili dan CEO Ducati Claudio Domenicali. Dall'Egna senang memiliki Marquez karena dianggap sebagai solusi Ducati saat ini. Akan tetapi dia juga mengakui Marquez bisa memberikan dilema. Saya pikir ini bisa jadi sangat bagus atau malah jadi bencana. Mereka berdua adalah pembalap terbaik di kejuaraan. Penting bagi kami untuk bisa mengelola mereka dengan sangat baik selama tahun depan. Namun sejujurnya saya cukup yakin bahwa kami bisa mengelola situasi ini. Dan pada akhirnya saya berharap ini bukan bencana, tetapi tahun yang sempurna untuk Ducati, pungkas Gigi Dall'Egna. Dalam kesempatan itu, Dall'Egna juga optimistis Ducati bisa meraih 12 kemenangan MotoGP dengan memiliki Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Pada musim ini, 4 pembalap Ducati mengoleksi 12 kemenangan dari 13 seri yang digelar. Bagnaia meraih 7 kemenangan, Martin 2 kali menang, Marquez 2 kali menang, dan Enea Bastianini 1 kali menang. Akan tetapi pada musim depan Martin dan Bastianini tidak lagi bersama Ducati. Musim depan tim pabrikan Ducati dapat mempersembahkan 12 kemenangan. Pecco Bagnaia dan Marc Marquez bertarung bersama di garasi yang sama, pungkas Gigi Dall'Egna. Sementara beralih ke garasi lain, Pedro Acosta diyakini mampu memperebutkan gelar juara MotoGP 2025. Tentunya hal ini perlu diwaspadai para pembalap MotoGP, termasuk Marc Marquez hingga Francesco Bagnaia yang tentunya juga bertekad merebut gelar juara musim depan. Pedro Acosta diprediksi bisa bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP musim depan.
Ini disampaikan kepala tim Red Bull Gas Stage 3, Herve Poncharal. Dia menilai Pedro Acosta telah banyak berkembang dalam musim debutnya di MotoGP 2024. Acosta memang tampil cukup gemilang dalam tahun pertamanya di MotoGP 2024. Dari 26 balapan, dia telah 20 kali finish 10 besar dengan naik podium sebanyak 6 kali. Rider asal Spanyol itu pun duduk di peringkat 6 klasemen sementara dengan torehan 152 poin. Hanya satu yang belum dicapainya saat ini, yaitu kemenangan perdana di kelas utama. Poncharal pun menilai Acosta sudah menjalani tugasnya dengan baik untuk belajar selama MotoGP 2024 bersama Stage 3. Tahun depan, Poncharal optimis juara Moto3 2021 dan Moto3 2023 bakal bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara sejak awal musim. Tugasnya adalah belajar, bersenang-senang, dan mempersiapkan masa depan, tapi saya pikir dia akan bertarung memperebutkan gelar pada awal tahun 2025. Saya tidak mengatakan dia akan menjadi favorit, tapi setidaknya dia akan berada di antara 5 atau 6 kandidat juara dunia. Lanjutnya, Acosta sendiri bakal promosi ke tim pabrikan KTM pada MotoGP 2025. Alhasil dia jelas akan mendapatkan sokongan yang lebih baik daripada di tim satelit seperti sekarang. Di samping itu, rasa optimisme Poncharal bukannya tanpa alasan. Kata dia, pembalap berusia 19 tahun tersebut sudah berkembang dengan sempurna dalam musim pertamanya di MotoGP. Sementara itu, Loris Capirossi menyindir keras kelakuan fan Valentino Rossi yang mengejek Marc Marquez. Momen itu terjadi saat The Baby Alien berada di podium juara MotoGP San Marino 2024. Marc Marquez yang tengah berjalan di podium mendapat ejekan dari para pendukung Valentino Rossi. Seperti diketahui, sirkuit Misano yang menjadi arena balapan memang identik dengan markas The Doctor saat masih aktif membalap. Namun tindakan pada fan Valentino Rossi itu mendapat sindiran keras dari Loris Capirossi. Capirossi selaku pembalap asal Italia menyayangkan hal tersebut justru mewarnai agenda balap motor dunia di markas The Doctor. Ejekan ini kepada Marc Marquez hanya terjadi di Italia, tidak terjadi di belahan dunia lain. Itu bukan hal yang baik. Anda bisa menjadi penggemar tanpa mencemooh saingan Anda, ujar Capirossi. Itu adalah hal yang buruk dan tidak benar yang tidak boleh dilakukan dalam dunia balapan motor. Ini tentu saja merupakan kejuaraan yang menarik yang didominasi oleh Ducati. Lagi pula, Capirossi mengatakan saat ini memang bukannya lagi era persaingan Marc Marquez dan Valentino Rossi. Dia pun menyindir para fan The Doctor untuk menikmati persaingan para pembalap saat ini. Sekarang pertarungannya bukan hanya Jorge Martin dan Pecco Bagnaia, ada juga Marc Marquez yang terus berkembang, Aprilia dan KTM yang tampil cukup baik, sementara Honda dan Yamaha sedang berjuang, pungkas Loris Capirossi. Bagaimanapun, saya pikir ini adalah kejuaraan yang sangat menyenangkan. Formatnya ada sprint race selain main race, membuat balapan yang hebat, tukas Capirossi.